warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Salatiga dengan program studi Perbankan Syariah semester 3. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Emmy Widyastuti ME. Materi video ini tentang operasional perbankan. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Mbak Silva, yang kedua ada Mbak Maya, dan saya sendiri atas nama Bintang Naida Adiningrum. Yang keempat ada Mbak Natasha, dan yang kelima ada Mbak Liana, dan yang terakhir ada Mbak Amel. Oke, untuk pembahasan yang pertama itu pengertian operasional perbankan. Apa sih pengertian operasional perbankan itu? Oke, untuk operasional perbankan adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Operasional perbankan ini mencakup aktivitas utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat atau yang dinamakan dengan simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, bisa juga dinamakan dengan kredit, serta aktivitas pendukung lainnya seperti jasa perantara, jasa penitipan, jasa transfer, dan lain-lain. Operasional perbankan sangat penting ya teman-teman semuanya untuk menunjang perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, yang selanjutnya itu pembahasan tentang dasar hukum kegiatan operasional. Apa aja sih dasarnya? Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Yang kedua, Undang-Undang Pokok di Bidang Perbankan dan Undang-Undang Pendukung Sektor lainnya, seperti contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan. Yang keempat, Peraturan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang penerimaan kredit luar negeri. Yang selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan, terus Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan lainnya. Perkenalkan, saya Silva Gladys dengan NIM 093. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan operasional Bank Umum. Kegiatan operasional Bank Umum itu ada 7. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yang artinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito berjangka, kemudian sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua ada pemberian kredit kepada masyarakat. Yang ketiga ada penerbitan surat pengakuan utang, yang artinya surat yang berharga yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum seluruh jaminan debitur bagi kepentingan kreditur. Kemudian yang keempat ada pemindahan dana yang dilakukan untuk kepentingan lembaga itu sendiri ataupun guna kepentingan nasabah. Kelima ada penempatan dana yang dilakukan oleh bank dari satu nasabah ke nasabah yang lain dalam bentuk surat berharga. Kemudian yang keenam ada penyimpanan barang dan surat berharga. Yang terakhir ada memberikan jasa-jasa bank lainnya yang merupakan penunjangan untuk mendukung kelancaran dan penyaluran dana. Bank sendiri juga memiliki beberapa jasa. Yang pertama yaitu transfer. Transfer adalah pemindahan atau perpindahan suatu hal dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks yang lebih spesifik, transfer juga merujuk pada pemindahan data, uang, atau hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua ada clearing, yaitu proses penyelesaian atau penatausahaan transaksi transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih. Biasanya clearing terjadi dalam konteks sistem perbankan dan keuangan, di mana transaksi-transaksi seperti cek, transfer elektronik, atau transaksi kartu kredit yang diselesaikan dan diatur agar dana atau nilai tukar dapat dipindahkan secara efisien antara pihak yang terlibat. Yang ketiga ada inkaso, yaitu suatu metode pembayaran di mana bank bertindak sebagai perantara untuk mengumpulkan pembayaran atas nama nasabah
atas nama nasabahnya. Dalam konteks ini, bank yang terlibat dalam inkaso akan mengirimkan dokumen atau instruksi pembayaran kepada bank penerima dan kemudian mengumpulkan pembayaran dari pihak yang berutang. Proses ini membantu memfasilitasi transaksi antar pihak yang mungkin berada di wilayah atau negara yang berbeda. Lanjut, yang keempat ada Safe Deposito Box atau kotak penyimpanan yang terletak di brankas atau lembaga keuangan lainnya. Kotak ini dirancang untuk menyimpan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, atau benda lainnya. Safe Deposito Box ini biasanya disewakan kepada nasabah bank dan hanya nasabah yang memiliki akses ke kotak tersebut dengan kunci atau kombinasi yang dimilikinya. Ini memberikan tingkat keamanan dan privasi tambahan untuk menyimpan barang berharganya. Kemudian ada bank card atau kartu bank yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Kartu ini biasanya digunakan untuk penarikan uang tunai, pembayaran pembelian, kemudian transfer dana. Keenam ada banknotes atau istilah lainnya untuk uang kertas. Ini merujuk pada lembaran kertas yang dikeluarkan oleh bank atau otoritas moneter dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah atau negara. Kemudian yang ketujuh ada bank garansi, adalah suatu bentuk jaminan atau janji tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya. Garansi ini berfungsi sebagai bukti bahwa bank itu telah melakukan pembayaran sejumlah dana kepada pihak ketiga apabila nasabahnya tidak dapat memenuhi kewajiban atau kesepakatan tertentu. Bank garansi ini sering digunakan dalam konteks kontrak bisnis atau proyek konstruksi sebagai bentuk kepastian bagi pihak yang menerima garansi bahwa pembayaran akan dijamin oleh bank apabila terjadi kegagalan atau pelanggaran dalam kontrak tersebut. Ke-10 ada menerima setoran. Jenis layanan ini adalah jenis layanan yang paling sering digunakan atau dimanfaatkan oleh nasabah karena keuntungannya yang lebih praktis dan aman. Dalam hal ini, bank membantu nasabah dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, diantaranya pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan juga pembayaran uang kuliah. Yang terakhir adalah cek wisata. Cek wisata adalah alat yang digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata, perbelanjaan, atau hiburan. Contohnya hotel, supermarket, dan juga cek wisata ini bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya. Perkenalkan, nama saya Rusidi Amalia Puspita, NIM 109. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat. 1. Menghimpun dana. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, BPR mengeluarkan simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Kedua, pemberian kredit. BPR memberikan 3 jenis, yaitu kredit modal kerja, merupakan kredit berjangka pendek yang diberikan untuk membiayai modal kerja suatu perusahaan. Kredit investasi, merupakan kredit berjangka panjang yang diberikan untuk membiayai pertambahan produk baru atau perluasan perusahaan. Contohnya, perluasan gedung dan pembagian mesin baru. Kredit konsumtif diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, seperti nasabah perorangan yang meminjam dana dari bank untuk membeli rumah dan merenovasi rumah. Penyediaan dana. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, salah satu kegiatan BPR adalah menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana. Kegiatan ini berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh Bank Indonesia dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penempatan dana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank mengalami profit yang bermanfaat bagi bank.
negara, dan masyarakat. Kegiatan operasional bank syariah. 1. Menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Ada 2 prinsip, yaitu wadiah dan mudorobah. Kedua, penyaluran dana. Prinsip-prinsip penyaluran dana. 1. Prinsip jual beli atau bai adalah menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang yang lainnya. 2. Prinsip sewa atau jarah. Akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 3. Prinsip bagi hasil atau sirkah. Akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Nama saya Natasha Zahran Atira dengan NIM 63010220105. Yang berikutnya ada produk jasa dan perbankan lainnya, yaitu yang pertama ada wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak bank untuk mewakilkan nasabah membeli suatu barang yang diinginkan. Yang kedua ada kafalah. Kafalah adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan atau beban yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Yang ketiga ada syarf. Syarf ialah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli di antara 2 valuta, baik yang sejenis maupun dengan mata uang negara lainnya. Yang keempat ada qard. Qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu. Yang kelima ada rahan, adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang keenam ada hiwalayah. Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Yang ketujuh ada ijarah. Ijarah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. Yang terakhir, nomor 8, al-wadiyah. Al-wadiyah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Berikutnya ada operasional perbankan. Penghimpunan dana bank merupakan segala kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari berbagai sumber digunakan untuk memenuhi kepentingan usahanya. 3 sumber penghimpunan dana. Pertama, dana sendiri atau dana pihak ke-1, yaitu dana yang bersumber dari modal sendiri atau dari setoran pemegang saham. Yang kedua, dana pinjaman atau dana pihak kedua, dana yang berasal dari pihak luar bank. Ketiga, dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Bank menghimpun dana masyarakat dengan memberikan berbagai simpanan. Saya Maya Sofia Rahmadewi dengan NIM 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh simpanan, penggunaan dana, dan pertimbangan penggunaan dana. Contoh simpanan dibagi menjadi 3, yaitu simpanan giro. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek, bliet, giro, dan kartu ATM. Yang kedua adalah simpanan tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang ditentukan oleh bank penerbit. Yang ketiga, simpanan berjangka. Contohnya, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Selanjutnya, penggunaan dana, yaitu
menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Ada dua bentuk penggunaan dana. Yang pertama, aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Semua penggunaan dana bank yang ditujukan untuk tujuan komersil di mana dapat memberikan pendapatan bagi bank sesuai dengan fungsi alokasinya. Contohnya, cadangan likuiditas sekunder, kredit yang diberikan investasi dana jangka panjang. Yang kedua, aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Dana dari bank dialokasikan ke dalam bentuk aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan kepada bank. Contohnya, cadangan likuiditas primer, aktiva, tetap, dan investasi. Selanjutnya, pertimbangan penggunaan dana dibagi menjadi dua. Yang pertama, resiko dan hasil. Pada dasarnya, bank mengharapkan aktiva yang beresiko rendah akan tetapi dapat menghasilkan penerimaan yang cenderung tinggi. Yang kedua, jangka waktu dan likuiditas, di mana bank memilih dan mempertimbangkan jangka waktu aktiva tersebut dapat disediakan sebagai alat likuiditas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang alternatif penggunaan dana. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurliana Syazwani dengan NIM 63010220107. Alternatif penggunaan dana itu ada 4. Pertama, ada cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas itu dana diutamakan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek. Contohnya ada cadangan likuiditas primer dan cadangan likuiditas sekunder. Yang kedua ada aktiva tetap dan inventaris, yaitu alokasi dalam bentuk ini dipandang tidak produktif oleh Bank Indonesia serta dapat menghasilkan risiko yang cukup tinggi. Yang ketiga ada penyaluran kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian atau keputusan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain, di mana kewajiban pihak yang meminjam untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada investasi. Investasi ini merupakan alternatif penggunaan dana yang terakhir dari bank dan penggunaan dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk surat berharga jangka panjang ataupun jangka menengah. Selanjutnya, materi terakhir dari operasional perbankan, yaitu ada fungsi utama dalam operasional perbankan, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat atau bisa disebut simpanan. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit untuk disimpan di bank. Dana yang disimpan di bank dapat berupa tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, atau produk simpanan lainnya. Bank memberikan imbalan berupa bunga atau bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Yang kedua ada penyaluran dana kepada masyarakat atau kredit, yaitu bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk kegiatan bisnis atau konsumen. Yang ketiga ada jasa perantara, yaitu bank bertindak sebagai perantara nasabah dengan pihak lain dalam melakukan transaksi keuangan, misalnya pembayaran tagihan, pembelian saham atau obligasi, penempatan dana di pasar uang atau pasar modal, atau transaksi valuta asing. Yang keempat ada jasa penitipan, yaitu bank menyediakan fasilitas penitipan bagi nasabah yang ingin menyimpan barang berharga atau dokumen penting di bank, misalnya safe deposit box, kustodian, atau wali. Yang kelima ada jasa konsultasi, yaitu bank memberikan saran atau bantuan kepada nasabah dalam hal perencanaan keuangan, manajemen risiko, analisis investasi, atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Operasional perbankan sangat penting untuk menunjang perekonomian nasional atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.